Habaruinon Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas dan juga Korban Kekerasan di Aceh. Dunia memperingati Hari Disabilitas pada tanggal 3 Desember ya. Dan peringatan yang juga dikenal dengan Hari Penyandang Cacat Internasional ini, dan Hari Disabilitas Internasional diinisiasi ya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB pada tahun 1992 untuk meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas dan meningkatkan kesadaran akan kesulitan yang mereka hadapi. Ya, saya masih bersama ketiga bintang tamu kita di sore hari ini. Silakan untuk Anda juga yang punya pertanyaan seputar topik di sore hari ini, silakan menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya ke Karis dulu ya. Karis, ini kan Karis fokus untuk isu-isu kekerasan terhadap perempuan ini. Nah, bagaimana Kak Riris ya melihat kekerasan pada perempuan, dan juga ini masih ada kaitannya tentang disabilitas juga nih Kak Riris, seperti apa? Ya, kalau bicara kekerasan terhadap perempuan, sampai hari ini kita berdasarkan faktanya data kekerasan itu terus meningkat ya. Setiap hari itu di P2TP2 selalu saja masuk laporan-laporan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Hari ini nggak cuma perempuan, tapi juga anak laki-laki juga bahkan sekarang sudah menjadi korban juga, korban sodomi dan lainnya. Dan kalau bicara korban, kelompok disabilitas ini akan menjadi korban yang lebih buruk lagi. Ya, jadi, kenapa? ya sebab dengan kondisi kerentanan beliau, dia jadi dia tidak bisa menghadapi tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu. Misalnya korban pemerkosaan dan lainnya kan dia akan lebih susah melawan ketimbang yang biasa. Tapi saya pikir kondisi apapun memang ini hal buruk bagi perempuan dan anak di Aceh, kondisi yang sangat buruk. Betul. Nah, untuk setiap tahunnya ini untuk dari data meningkat atau sudah menurun untuk korban Untuk data terakhir itu yang kita lihat di P2TP2 kasusnya memang meningkat, dan model pola-polanya itu juga mulai beragam ya. Tapi memang salah satu pemicunya pornografi, terus juga pemahaman ya, terus juga nafja, narkoba di Aceh yang cukup tinggi ya. Itu juga menjadi salah satu pemicu. Gitu. Nah, kalau untuk apakah juga untuk hukuman terhadap si pelaku ini masih dalam, bisa dikatakan tidak hukumannya ini tidak membuat efek jera untuk para pelaku, bagaimana Kak Riris? Sejauh ini memang di awal kita sempat terkendala dengan jinayah ya Kak ya. Ada hukuman cambuk yang ada dualisme kebijakan yang sempat menjadi tolak tarik menarik, dan itu berdampak pada si pelaku tidak dihukumnya hanya cambuk saja. Tapi di belakangan ini sudah mulai ada kesepakatan, sudah mulai dibangun kesepakatan supaya penanganan untuk pelaku kekerasan pemerkosaan dan yang sudah parah itu harus tidak hanya dicambuk tapi juga hukuman penjara yang sesuai KUHP. Nah, upayanya sendiri dari Flower Aceh nih misalkan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan ini, bagaimana agar mereka lebih mantap lagi menata hari-hari ke depannya, Kak? Ya, saya pikir sebelum ke korban, upaya preventif yang dilakukan Flower juga kita lakukan. Jadi kan bicara kekerasan itu kan harus dimulai juga dengan upaya-upaya pencegahan ya, pencegahan awal. Jadi kalau dari sisi pencegahan, Flower melakukan penyadaran pendidikan kritis kepada kelompok masyarakat dan kelompok muda dan juga kelompok laki-laki tentang HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi. Juga upaya-upaya pencegahan supaya tidak menjadi korban kekerasan. Kita juga membangun pola hubungan yang lebih setara, bukan setara tapi paling tidak pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan. Itu juga menjadi bagian yang kita lihat kalau kekerasan itu pasti tidak bisa dipisahkan dari pola relasi yang tidak seimbang itu. Dan di sisi lain, Flower juga mengadvokasi mendorong dilahirkannya kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak di desa. Misalnya tidak hanya melalui kebijakan tertulis, tapi juga komitmen aparatur desa, kita coba membangun itu. Flower punya pertemuan aparatur desa
kelompok perempuan dengan aparatur desa, kemudian kelompok perempuan dengan perwakilan pemerintahan, kemudian juga kita secara masif mempublikasikan, mensosialisasikan tentang isu-isu pemenuhan hak perempuan dan upaya-upaya pencegahan, juga HKSR. Dan di sisi lain tokoh adat dan tokoh agama juga yang kita anggap tokoh sentral di desa, kita juga memberikan pemahaman bersama supaya ada kesamaan persepsi bahwa pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan atau pemenuhan terhadap perempuan dan anak, hak-hak perempuan dan anak itu menjadi penting. Jadi tidak hanya dari diri perempuan yang berusaha, tapi juga masyarakat di sekelilingnya juga membantu dan bahkan juga pemerintah. Nah, masuk ke yang tadi kakak Tia sampaikan tadi tentang upaya penanganannya. Sejauh ini Flower menerima pengaduan dari korban-korban kekerasan yang kita dapati di komunitas dampingan kita ataupun daerah-daerah yang di Flower kadang-kadang ada juga korban yang datang. Nah, kita akan menerima pengaduan yang datang dari korban yang datang, memberikan konseling singkat, dan kita merujuk ke P2TP2A. Jadi Flower sudah membangun MOU kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Aceh untuk penanganan tindak lanjutnya. Ya, betul, gitu. Betul. Karena nanti di P2TP2 sendiri mereka punya penanganan yang lebih komprehensif melibatkan lintas sektoral, dinas-dinas terkait. Ya, mungkin juga perempuan harus lebih aware ya dengan dirinya sendiri juga ya Kak Riris ya. Dan juga pemirsa, mungkin ada sedikit pertanyaan dari Anda, pemirsa silakan yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber saya di sore hari ini tentang mungkin juga bisa ada yang menjadi korban nih, misalkan Kak Riris silakan langsung menelpon. Kemudian juga kita untuk hak-hak disabilitas juga silakan menelpon juga terkait apa yang harus dilakukan untuk para penyandang disabilitas misalkan ya. Saya kembali ke Kak Aya. Kak Aya, boleh cerita sedikit HKTP itu apa dan kemudian kenapa ini dirayakan ataupun dikampanyekan nih Kak Aya? HKTP itu sebenarnya kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan itu dilakukan di seluruh dunia. Ya, kolektif ya. Internasional. Jadi dimulai dari tahun 91 yang diinisiasi oleh Women Global Leadership Institute. Nah, kenapa itu dilakukan? Dan dilakukan dari tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember. Jadi 16 hari kampanye dilakukan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Karena pertama kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu terus dari tahun ke tahun meningkat. Kalau datanya Komnas Perempuan, kalau saya nggak salah, di antara 4, 1 perempuan jadi korban. Nah, itu satu. Setiap hari 2 perempuan diperkosa ya kan? Korban kekerasan. Jadi ini persoalan serius. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian menjadi bagian dari kampanye 16 hari dan di 10 Desember itu kan hari HAM. Karena ini bicara terkait sama dengan tadi disabilitas, terkait dengan hak. Jadi adalah perlindungan terhadap perempuan, memastikan keamanan terhadap perempuan, itulah bagian dari hak asasi manusia. Sama tadi seperti misalnya kan ini kan juga bagian dari hak ya. Nah, jadi ini kenapa kemudian sampai dengan 10 Desember. Dan kalau kita melihat data yang tadi kan bicara Aceh, bicara kontak Indonesia juga, kalau datanya Komnas Perempuan tahun 2016 saja itu kasus kekerasan terhadap perempuan, artinya yang dilapor ya, itu sampai dengan 259.150 kasus. Seluruh Indonesia. Dan ditambah lagi dengan persoalannya salah satu bahwa undang-undang yang ada sampai hari ini, undang Indonesia, belum ada undang-undang yang betul-betul representatif untuk melindungi perempuan, terutama terkait dengan kekerasan seksual. Makanya kemudian salah satu campaign kita selain pemenuhan hak disabilitas adalah untuk memastikan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual yang mandek sampai hari ini. Saya baca di minggu lalu di koran Tempo disebutkan bahwa mandek karena anggota DPR sedang sibuk untuk membahas persoalan anggaran dan haji. Tapi kemudian di halaman-halaman berikutnya saya baca komentar dari salah satu yang terlibat di sana, sebenarnya bukan. Ini persoalan dianggap ada persoalan substansi yang kemudian belum ketemu gitu. Jadi ini dianggap bahwa
apa ya, saya mengistilahkannya itu kesannya perempuan seperti terlalu menuntut, karena mereka bilang ini mengacu kepada sekuler. Enggak, ini tubuh perempuan loh. Perempuan itu bisa ibunya, bisa anaknya, bisa adiknya, bisa siapa saja. Dan faktanya di undang-undang KUHP hari ini sangat terbatas. Cuma bicara soal perkosaan, dan itu cuma bicara persetubuhan. Cuman itu batasannya. Padahal perkosaan itu atau kekerasan seksual itu ada macam-macam, bahkan bisa menggunakan alat. Bukan hanya menggunakan alat reproduksi, tetapi bisa menggunakan kayu dan hal-hal lain. Dan itu tidak ada di dalam undang-undang KUHP. Nah, kalau RUU kekerasan seksual, penghapusan kekerasan seksual itu ada 9 item yang di situ dibahas. Mulai dari misalnya pelecehan seksual. Kemudian, jadi ini biasanya kan definisi pelecehan seksual itu sangat lemah. Nah, di RUU penghapusan kekerasan itu jelas. Jadi ada tentang bicara soal pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, ada pemaksaan. Jadi ada 9 kategori yang dimasukkan dalam draft undang-undang itu ya. Kemudian pemaksaan seksual, kemudian perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan untuk kontrasepsi, pemaksaan aborsi. Kemudian perbudakan seksual dan eksploitasi seksual. Jadi ada 9 definisi sehingga sangat luas. Dan di dalam draft undang-undang itu pertama bicara soal perlindungan, pencegahan dan perlindungan. Yang kedua pemenuhan hak korban. Yang ketiga pidana pelaku. Yang keempat memastikan ruang yang aman untuk perempuan. Jadi dia ada 4 hal besar yang dibahas di situ. Mulai dari upaya pencegahan, pemenuhan hak korban, pidana, pelaku pidana itu, dan kemudian menciptakan ruang-ruang yang aman. Karena kita lihat, kalau Riris paling tahu ini karena juga terlibat di P2 TP2A, bahwa kasus-kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, bahkan di rumah, di tempat yang anggap paling aman, atau di pesantren, atau di sekolah. Itu tempat-tempat yang selama ini tak anggap aman, ternyata itu bisa terjadi, dan faktanya di Aceh itu terjadi. Dan kenapa hukuman pelaku menjadi penting? Tadi Riri sempat menyebut sedikit soal dualisme terkait dengan kanun jinayah. Karena di kanun jinayah itu kalau pelaku untuk kasus kekerasan terhadap anak itu bisa menggunakan kanun jinayah, bisa undang-undang perlindungan anak. Nah, ketika menggunakan kanun jinayah, sering sekali hak anak terabaikan. Kenapa? Misalnya pelakunya sudah diputuskan dihukum dicambuk 150 kali karena memperkosa anak. Ketika akan dicambuk, pelakunya pasang panggung bla bla bla. Diperiksa kesehatannya, darah tinggi, tunda, kan? Nah, nanti yang kedua kalinya tunda, udah nggak ada lagi duit. Maka, pelaku melenggang kangkung. Sementara anak orang hancur masa depannya, pemulihannya tidak ada dapat, dan seterusnya. Betul. Nah, itu contoh kenapa kemudian perlu sebenarnya ada sebuah undang-undang yang komprehensif yang betul-betul menyasar untuk memastikan hak perempuan korban kekerasan seksual itu terpenuhi. Jadi di HKTP misalnya bicara 16 hari kampanye itu bicara bagaimana kalau tahun ini dan tahun lalu itu betul-betul mendorong supaya pengasahan RUU itu betul-betul dilakukan. Harus wajib. Sebenarnya saya pikir nggak ada lagi alasan nunda karena kondisinya memang sudah darurat. Aceh sendiri sebenarnya angka dari tahun ke tahun ya. Kami dulu melalui jaringan pemantau Aceh di bawah Balai Syura Urung Inong Aceh, Koordinasi Gerakan Perempuan Aceh, itu sudah melakukan pendataan dan dokumentasi sejak tahun 2011 kalau saya nggak salah. Dan itu dari tiap tahun kita kan launching laporan. Setiap 2 tahun launching, tapi laporannya per tahun. Itu dari tahun ke tahun angkanya semakin meningkat. Dan sekarang kita punya P2 TP2A provinsi yang sudah sangat bagus proses penanganannya, pelayanannya, tapi belum mampu menjangkau sampai ke seluruh wilayah di Aceh karena ada banyak P2 TP2A kabupaten kota yang belum baik. Betul. Nah, dan tadi terkait dengan teman-teman disabilitas itu tingkat penanganan lebih tinggi. Baru-baru ini misalnya saya mengunjungi bersama Ketua P2 TP2A provinsi salah satu kabupaten kota. Sebenarnya dia memang usianya sudah 25 ya, tapi dia cara berpikir dan sikapnya itu seperti anak umur 5 tahun. Temannya pun anak-anak umur 5 tahun. Nah, dia nggak memahami tubuhnya saja, fisiknya itu yang besar. Tapi dia tidak paham bahwa kemudian dia dijadikan alat pemuas seksual seseorang yang kemudian dia hamil sampai 6 bulan setengah. Dan itu terjadi di banyak tempat gitu. Mereka itu. Jadi kalau dibilang perempuan rentan,
anak perempuan lebih rentan, anak perempuan disabilitas lebih rentan lagi. Iya. Jadi mereka kondisinya itu lebih buruk. Baik. Nah, nanti kita sambung lagi Kak Ayah. Oke. Ya. Baik, pemirsa yang kemana tetap di Habarong Inang.